Marketeers, jumpa lagi dengan saya, Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Dunia digital yang semakin berkembang setiap harinya mendorong perubahan pada industri lainnya menjadi lebih modern dan terintegrasi. Salah satu platform konten audio streaming di Indonesia, Noise, mengintegrasikan konten audio dengan berbagai fitur yang dapat menghibur para penggunanya. Noise berkolaborasi dengan para konten kreator tanah air dengan berbagai genre konten audio, mulai dari musik, hiburan, komedi, hobi, hingga religi. Kini, Noise mengembangkan teknologi miliknya dengan menghadirkan fitur baru lewat live, yaitu Noise Live. Fitur interaktif ini memungkinkan para kreator untuk dapat berinteraksi dua arah dengan pendengarnya secara real time. Hal ini dimunculkan karena melihat tren di industri yang semakin bertumbuh pesat. Di Noise Live, topik-topik menarik dari para kreator akan diangkat mulai dari obrolan ringan, komedi, hingga obrolan seputar bisnis maupun isu-isu terkini. Bagaimana selengkapnya fitur Noise Live dari aplikasi Noise ini? Kita simak pemaparan Rado Ardian, Chief Executive Officer Noise, dan Niken Sasmaya, Chief Business Officer Noise berikut ini. Sekarang saya mau ngenalin nih narasumber yang akan ngobrol-ngobrol dan juga menjelaskan lebih dalam lagi tentang Noise. Ada Rado Ardian, Chief Executive Officer Noise. Sebelum bergabung menjadi CEO di Noise, Rado telah berkarir selama hampir 10 tahun di Google dan juga dengan latar belakang yang kuat dari sisi pengembangan produk dan teknologi. Rado menjajaki berbagai pengalaman seperti mengembangkan bisnis Google Ads di industri FMCG hingga bekerja dengan tim product and engineering dalam menangani strategi customer experience untuk Google Maps dan Google Store di berbagai pasar Asia Pasifik seperti di India, Jepang, Indonesia, Singapura, dan juga Australia. Selamat pagi, Mas Rado. Selamat pagi, Mas Aldo. Selamat pagi rekan-rekan media semuanya. Sehat dong ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti Mas Rado akan berbagi tentang insight dari Noise juga gitu ya, saat lagi ya. Siap. Oke. Dan selain Mas Rado, juga telah bergabung bersama kita pagi hari ini, Niken Sasmaya, Chief Business Officer Noise. Niken memiliki latar belakang kuat di bidang konten dan entertainment selama 10 tahun, mengemban berbagai posisi di YouTube Asia Pasifik sebelum bergabung di Noise sebagai CDO. Niken menjalani berbagai posisi seperti sales, partnership, dan program development di Singapura dan Jepang. Terakhir, Niken menjabat sebagai Global Program Manager untuk YouTube yang berfokus untuk mengembangkan ekosistem kreator YouTube secara global. Di YouTube, Niken merupakan orang pertama yang mengemban tanggung jawab untuk mengembangkan ekosistem kreator di Asia Tenggara, Australia, dan New Zealand, dan berkesempatan untuk membangun tim kreator development and partnership dari awal. Selamat pagi, Mbak Niken. Apa kabar, Mbak Niken? Selamat pagi, Mas Aldo. Terima kasih atas perkenalannya. Saya baik, dan semoga teman-teman media yang ada di call ini juga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Kalau ngomongin konten sih, itu udah makanan hari-harimu ya, Mbak Niken ya? Harus konsumsi konten terus soalnya setiap hari. Konsumsi konten terus. Nah, nanti Mbak Niken juga akan sharing konten apa aja sih yang bisa didapatkan dari Noise dan apa aja yang nanti akan dikembangkan. Gitu ya, Mbak Niken ya? Betul. Oke. Dan sekarang langsung aja kalau gitu, untuk mengenal lebih dalam tentang Noise, saya persilahkan kepada Mas Rado untuk memberikan presentasinya. Silakan, Mas Rado. Thank you, Mas Aldo. Ya, mungkin boleh ke next slide. Oke, mungkin langsung ke slide berikutnya aja. Ya. Oke, mungkin kita cerita sedikit ya, kenapa kita merasa platform audio seperti Noise ini menjadi sebuah platform yang relevan, apalagi di zaman yang dimana penetrasi internet sangat tinggi saat ini di Indonesia, dan apalagi di 1 tahun terakhir kita melihat pandemi ini benar-benar mengubah behavior consumption medianya para user Indonesia. Kalau kita lihat anything yang online dalam 1 tahun terakhir tuh cenderung meningkat gitu kan, termasuk juga adalah konsumsi media. Konsumsi media mulai dari nonton video, baca berita, dan termasuk juga mungkin orang saat ini dengerin audio streaming gitu. Kalau kita lihat secara data, perbandingan tahun ke tahun di kuartal 2 tahun ini dibanding kuartal 2 tahun lalu, itu akses video online meningkat tajam 187%.
Saya juga salah satu orang yang gara-gara sering terjebak di rumah, mau nggak mau jadi sering nonton di rumah gitu kan. Dan saya pergi ke berbagai macam video streaming yang juga menjadi salah satu pilihan untuk kita mengkonsumsi konten. Tetapi kita juga melihat bahwa audio streaming juga meningkat, dan itu di angka 108%. Jadi kita melihat emang pertumbuhan konsumsi media online selama setahun terakhir ini meningkat secara merata, dan emang visual dan juga audio itu menjadi alternatif pilihan yang kita lihat itu sangat-sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Mungkin boleh ke slide selanjutnya. Nah, spesifik untuk audio streaming, kita melihat ada suatu tren yang menarik, di mana audiens yang paling banyak emang mengakses tipe konten seperti ini adalah millennials dan Gen Z. Mungkin memang mereka adalah salah satu grup audiens yang memang lebih fasih mungkin terhadap internet, sehingga mereka juga sangat familiar dengan berbagai macam format baru dari sisi digital konten yang ada. Dan menurut survei dari Populix, kita lihat bahwa hampir setengah dari sampel survei itu sudah mengenal konsep podcast. Jadi mereka udah terbiasa mendengar suatu konten audio dalam bentuk on demand dan digital. Jadi tidak hanya bentuk video saja. Jadi ini adalah suatu tren yang menarik bahwa di tahun 2020-2021 ini suatu titik balik di mana audio itu sudah menjadi media yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Mungkin boleh lagi ke slide berikutnya. Nah, itu kenapa Noise merasa ada suatu masalah yang ingin kita hadapi gitu. Dalam artian kalau kita lihat dalam keseharian kita sehari-hari, itu mungkin kita itu tidur 8 jam. Jadi sisa waktu kita nggak tidur 16 jam itu kita konsumsi media itu apa aja, right? Jadi kalau kita lihat perbandingannya ketika kita itu mengkonsumsi media melihat layar dan tidak melihat layar, menurut internal survei yang kita lakukan, waktu kalau kita itu tidak melihat layar ketika mungkin kita lagi nyetir, ketika kita lagi belajar, kerja, lagi beres-beres rumah, itu adalah kita sebut screenless moments. Nah, dalam sehari ini, screenless moments itu kurang lebih tuh setiap manusia itu ada sekitar minimal 4 jam, right? Tapi kalau yang di luar screenless moments, itu kita sebut sebagai on-screen moments. Sekarang pilihannya udah banyak. Ini adalah contoh-contoh aplikasi yang ada di Play Store, App Store, yang dimana sekarang menjadi pilihan kita semua. Tapi ketika kita masuk ke screenless moments, pilihannya cuma hanya musik saat ini. Sementara banyak orang yang juga ingin sebenarnya menikmati konten-konten di luar musik. Nah, ini adalah suatu gap atau absence or missing point yang kita rasa industri ini di Indonesia masih alami saat ini. Oleh karena itulah Noise hadir untuk mencoba menyajikan suatu konten alternatif dalam bentuk audio di luar musik yang selama ini lumayan menjadi mayoritas yang ada di platform-platform digital. Boleh ke slide selanjutnya? Nah, oleh karenanya Noise, mungkin tadi seperti yang dijelaskan di video, ingin menjadi sebuah platform multi-vertikal yang menyajikan konten audio dari berbagai macam tipe, baik mulai itu podcast, radio streaming, audiobook, dan nanti kita akan coba Noise Live untuk menjadi sebuah pilihan alternatif baru untuk masyarakat Indonesia ketika mereka dalam screenless moments-nya lagi nyetir, lagi naik busway, MRT, belajar, mereka jadi ada pilihan untuk konsumsi konten yang berkualitas. Nah, itulah yang ingin jadi misinya Noise dengan membawa berbagai macam konten yang beragam di platform kita. Ya. Nah, ini adalah 4 vertikal kita yang terutama yang paling besar. Podcast salah satu yang paling besar di sini, radio streaming, Noise Book, which is adalah audiobook di Noise, dan juga Noise Live. Nanti kita bisa langsung coba, lanjut aja. Nah, terkait dari sisi Noise itu sendiri, bagaimana sih yang kita lihat trennya saat ini? Jadi, tadi kita lihat bahwa di insight di awal slide tadi, generasi milenial dan Gen Z adalah the most common consumer untuk audio streaming. Dan kita lihat juga di Noise. Saat ini tuh kita emang penggunanya rata-rata di umur 18-34. Jadi either mereka mungkin masih kuliah, masih baru mulai kerja, atau mungkin yang profesional yang udah kerja tapi masih muda. Dan saat ini Noise sudah hampir 1 juta pengguna kita dapatkan di aplikasi kita, dan kita sudah ada lebih dari 10.000 episode podcast. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa dinikmati oleh para Noise gitu. Dan siapa aja yang pakai dan di mana mereka berada, itu tersebar. Kita awalnya mungkin berpikir podcast hanya dipakai di kota besar. Enggak juga. Kita lihat Jakarta hanya berkontribusi sampai sekitar 20%. Ada Surabaya di situ, ada Depok, Bandung, dan Makassar. Dan kita ngerasa nanti semakin banyak konten yang hyperlokal akan lebih membawa audiens juga dari kota-kota di luar urban cities juga ke depannya. Nah, kita lihat juga nih insight behavior Noise gimana.
paling banyak orang dengerin noise tuh di malam hari. Nah, kita banyak banget dapat review dari para pengguna bilang, enak banget nih dengerin noise sebelum tidur, kayak jadi rasanya mau tidur tuh nggak kesepian. Jadi kita lihat banyak sekali insight seperti ini, dan kita ngerasa the key moment untuk orang konsumsi audio itu adalah di malam hari. Dan banyak pengguna kita, para noise, bilang kalau mereka dengerin noise itu ketika mereka lagi beres-beresin pekerjaan rumah, lagi nyetir, lagi belajar, lagi olahraga. Jadi video tadi itu benar-benar menggambarkan realita apa yang dilakukan oleh para noise. Dan saat ini, daily active users kita mendengar noise itu lebih dari 60 menit sehari. Jadi kita ngelihat engagement yang segitu panjangnya, dan mereka benar-benar kayak menjadikan noise itu sebagai teman dalam genggamannya mereka, karena mereka benar-benar beraktivitas secara multitasking, tapi juga secara bersama mendengarkan konten dari noise. Dan dari sisi profesi, ada yang mahasiswa, ada yang baru lulus, karyawan, dan juga tentunya para orang tua dan ibu rumah tangga. Dan saat ini noise sudah lebih dari 1 miliar menit streaming konten ke para user. Jadi ini suatu bentuk di mana kita merasa emang consumption kita tinggi, dan kita ngerasa bahwa para noise benar-benar bisa menikmati konten audio dari aplikasi kita. Dan dari sisi genre, kita ngeliat tuh yang paling sering diminati saat itu ada 3. Saat ini 3 ada komedi, karena mungkin orang senang kalau dihibur lewat konten-konten komedi, horor, dan mungkin emang di Indonesia suka ditakut-takutin, that's why horor juga gede. Dan ketiga adalah hobi. Hobi itu mungkin kalau hal-hal yang suka bola, atau hal-hal yang suka mungkin Korean drama atau Korean music, itu adalah tergolong hobi. Jadi kita ngelihat variasi konten itu banyak dan tetap ada audiensnya. Seperti itu. Mungkin belum. Nah, jadi kurang lebih kalau di summarize adalah noise itu ingin menjadi sebuah teman buat para noise itu dalam kesehariannya masing-masing. Kalau kita lihat dari pagi bangun, kita pengen mungkin user jadi bisa dengerin radio, kemudian ketika dia berangkat kerja, naik kereta, ada dengerin audiobook supaya nambah ilmu, kemudian pas makan siang, lihat apa yang dikomen orang, kemudian dia juga ngebalas komen, jadi bisa bersosialisasi juga. Dan pas pulang dari kerja atau kuliah, dia juga bisa dengerin podcast. Nah, malam-malam nih, mungkin pengen ikutan nimbrung, nongkrong di Noise Live. Jadi, intinya adalah Noise ingin menjadi suatu teman kesehariannya para Noise dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan semoga dengan apa yang akan kita sajikan ini, apa yang ingin kita visikan dalam mimpi kita di sini, itu menjadi suatu keseharian yang dilakukan oleh para Noise. Mungkin itu dari saya bisa hand over ke Niken untuk jelasin sedikit tentang konten apa aja sih yang ada di Noise. Silakan Niken. Terima kasih Rado. Halo teman-teman media semuanya. Kalau tadi Rado udah menjelaskan sedikit ya soal industri podcast seperti apa, kemudian Noise itu seperti apa sih bentuk produknya. Sekarang saya akan membahas sedikit nih mengenai konten, which is the core of the business. Nah, di Noise sendiri, kami itu berkomitmen untuk terus menyuguhkan konten-konten yang berkualitas, yang bisa menghibur dan juga menginspirasi para pendengar yang juga kami sebut para Noise nih. Nah, sejak tahun 2019 sendiri, kami sekarang sudah ada lebih dari 100 konten-konten original dan eksklusif yang kami persembahkan untuk para pendengar setia kami. Tipe kontennya pun berbeda-beda nih, sesuai dengan selera si pendengar tersebut. Ada konten komedi, tadi Radio juga udah sempat mention, kemudian ada talk show, edukasi, dan juga religi. Salah satu contohnya seperti konten Berbeda Tapi Bersama yang dipandu oleh Habib Jafar yang ada di slide ini. Boleh ke next slide? Nah, untuk kami bisa terus mendukung para kreator nih dalam membuat karya-karya yang bagus dan terbaik di Noise, kami juga pastinya akan terus mengembangkan bentuk support atau dukungan kami. Para kreator yang termasuk ke dalam ekosistemnya Noise yang membuat konten-konten original dan eksklusif, mereka akan mendapatkan support-support dari sisi Noise. Salah satunya adalah fasilitas studio. Jadi para kreator yang membuat konten-konten original dan eksklusif di Noise, mereka bisa datang ke studio untuk bertemu dengan tim produksi kami. Di situ nanti tim produksi kami akan bisa mensupport mereka from end to end ya. Dari mulai ideation, konseptual, membicarakan konsep show-nya seperti apa, sampai ke produksi, bahkan sampai ke post-production-nya. Di saat post-production juga support kami nggak terhenti sampai situ aja. Ketika kontennya sudah up and running di Noise, tim marketing kami juga akan membantu untuk mempromosikan show-show tersebut supaya lebih banyak lagi nih pendengar-pendengarnya di luar sana. Bentuk promosinya termasuk di sosial media yang memang dipunyai oleh Noise. Kami juga membantu para podcaster kami untuk berpromosi dalam bentuk iklan dan lain-lain. Next-nya mungkin.
Nah, salah satu fokus utama kami nih di tahun ini adalah memfasilitasi para kreator nggak cuma di Jakarta aja, tapi juga di daerah-daerah ya. Tadi Radu juga udah menunjukkan sebuah slide di mana para pendengarnya Noise itu sebenarnya nggak cuma hanya ada di kota-kota besar, tapi ada di Surabaya, ada di Yogyakarta, ada di Medan, ada di Makassar. Nah, jadi di tahun ini kami juga memfokuskan untuk mengekspand support kami untuk memfasilitasi para kreator yang ada di daerah untuk membuat konten yang memang relevan dengan daerah mereka sendiri dalam bahasa daerah mereka sendiri. Jadi kalau teman-teman teman-teman media di call ini ada yang dari Jawa gitu ya, fasih berbahasa Jawa, mungkin salah satu konten yang bisa kalian dengar adalah kontennya Lambemu nih, karena ini full in Japanese language. Kemudian kita juga ada dari Jogja yang namanya Cerita Kampung Halaman. Kemudian dari Bandung kita juga baru launching podcast Balik Bandung. Kemudian ini Kapila itu berasal dari Makassar yang sudah kita sign juga sebagai salah satu noise eksklusif. Boleh ke slide berikutnya? Nah, dan bentuk dukungan kami itu nggak sampai situ aja. Jadi di akhir bulan Agustus kemarin kami juga telah meluncurkan fitur RSS. Jadi kalau selama ini banyak banget podcaster yang nanya nih, gimana sih caranya untuk bisa di-stream di Noise? Nah, sekarang para podcaster yang udah punya konten out there, mereka sudah bisa mengirimkan link podcastnya mereka untuk bisa kami tunjukkan di Noise juga. Ini juga berarti akan makin banyak lagi variasi konten yang bisa didengarkan oleh para Noise dan teman-teman media juga nih sekalian. Oke, go to the next slide. Nah, tipe konten di Noise itu nggak cuma podcast, jadi kami ada beberapa vertikal konten yang lain. Salah satunya juga radio. Dan sama seperti podcast, radio juga kami tidak hanya berfokus untuk di kota Jakarta dan nggak cuma fokus untuk di grup Mahaka, kami membuka kesempatan dan membuka pintu kami selebar-lebarnya untuk semua local radio yang ingin supaya kontennya mereka bisa didengarkan oleh Noise di mana saja dan kapan saja. Go to the next slide. Nah, dan ini adalah salah satu vertikal konten baru yang baru kami luncurkan juga nih di bulan Juni. Jadi di bulan Juni kami sudah meluncurkan yang kami namakan Noisebook. Jadi Noisebook ini adalah summary 15-20 menit dari buku-buku terpopuler internasional dan juga buku-buku lokal. Jadi fitur ini kami peruntukkan untuk para user atau para listener yang nggak sempat membaca buku tapi suka banget nih untuk baca buku, atau juga para user-user yang memiliki keterbatasan, mungkin dari keterbatasan ekonomi jadi nggak bisa beli buku, atau bahkan keterbatasan fisik dan nggak bisa membaca buku tapi tetap pengen untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dan juga terinspirasi dari buku-buku best selling di luar sana. Nah, ketika kami luncurkan, saat ini kami sudah memiliki 70 title, dan di akhir tahun ini goal kami adalah mengembangkan jumlah Noisebook itu menjadi 150 title. Slide selanjutnya. Di tahun ini dan di tahun selanjutnya, tentunya kami memiliki big goals ya. Jadi ada beberapa key focus yang akan kami lakukan untuk mencapai semua goal-goal kami. Jadi yang pertama dari sisi pengembangan produk, tentunya kami akan terus mengembangkan teknologi yang ada di dalam aplikasi Noise. Dan yang kedua, untuk terus memanjakan pendengar, kami juga akan terus menambah katalog-katalog dan meningkatkan kualitas konten juga nih. Jadi kedepannya mungkin nggak cuma podcast radio audiobook, tapi mungkin akan ada lagi vertikal-vertikal baru yang akan kami explore. Dan yang ketiga tentunya di Indonesia sendiri kami sedang mencari talent-talent yang terbaik, dan nggak cuma di Indonesia, sebenarnya di luar juga, untuk bisa mensupport kami untuk mengembangkan Noise menjadi produk yang lebih besar lagi dan menjadi audio platform yang terkemuka di Indonesia. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, dengan adanya fitur Noise Live dari aplikasi Noise, pengguna dapat merasakan pengalaman social networking dan interaksi real-time antar komunitas. Para kreator juga dapat terpacu untuk meningkatkan kreativitasnya dalam mengkaryakan sebuah konten yang menarik bagi pendengar. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.